yang menaati dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah ia berkata kepada sidang, "Hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea, yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristen juga, karena dihubungkan dengan konflik di Timur Tengah.
Tuhan menurunkan azab melalui kebakaran yang sangat luas itu. Tetapi orang-orang Kristen menghubungkannya dengan antikristus. Ya, mulai keluar video-video di mana ada orang yang kemudian menista, ya, kemudian bersikap anti kepada Tuhan. Siapa Tuhan, mengolok-olok Tuhan, ya, dengan mengatakan bagaimana mungkin kita menyembah Dia, ya kan, yang dituhankan, lalu kemudian yang disembah Dia setiap saat, ya, kemudian minta duit, minta persembahan. Jadi lalu ada yang mengatakan kebakaran yang terjadi di sana itu karena penistaan akan Tuhan, dan masih banyak lagi yang lain. Ada yang menghubungkan dengan Sodom dan Gomora. Saudara, saya kira setiap kali ada musibah akan muncul teori konspirasi. Ya, pandemi sebelum COVID juga dihubungkan dengan teori konspirasi. Demikian juga dengan pandemi kemarin COVID. Teori konspirasinya kuat. Ada yang bilang bahwa kita sedang dikuasai oleh Amerika dengan chip apa semuanya. Saya rasa kita harus bijaksana, ya, dalam menyikapi bahwa musibah adalah musibah, dan musibah harus dihadapi dengan iman, logika, dan hati nurani. Karena kalau tidak, lalu kemudian kita akan memikirkan hal yang enggak, tidak bisa mengambil langkah-langkah yang harusnya kita ambil. Ada yang mengatakan COVID itu sengaja diciptakan atau dibuat untuk menguasai dunia atau mendapatkan keuntungan dari pihak tertentu. Saya rasa kita jangan terjebak di situ. Kita harus menggunakan akal, sebab beriman kita harus berakal. Ya, sama dengan kasus yang terjadi, musibah kebakaran yang terjadi di Amerika.